Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berjumpa lagi dalam acara Manarima hari ini. Saya sungguh berdoa supaya semua jemaat, Bapak Ibu Saudara sekalian yang mendengarkan acara Manarima ini, semua diberi kesehatan ilahi, semua juga dipelihara dan dipenuhi sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan. Mari kita buka acara Manarima hari ini dengan doa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh diberi kesempatan untuk mendengarkan acara Manarima hari ini. Biarlah melalui renungan kebenaran firman Tuhan yang singkat ini Tuhan, supaya iman kami boleh dikuatkan dan kami boleh mendapatkan Tuhan makanan untuk roh kami Tuhan, dan hidup kami menjadi lebih baik di hadapan Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami pelaskan doa kami dan kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah berbicara tentang suatu topik yang bersambung, yaitu mengenai fakta-fakta iman. Kita sudah membahas fakta-fakta tentang iman bagian pertama dan fakta-fakta tentang iman bagian kedua. Nah, kita akan membahas kali ini fakta-fakta iman bagian yang ketiga. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus mengerti fakta-fakta iman bagian ketiga itu bahwa iman itu tidak statis. Sekali lagi, iman itu tidak statis. Jadi iman itu bisa bertumbuh, iman itu bisa bertambah besar, iman itu juga bisa lemah, iman itu bisa bertambah kuat, iman itu bisa gugur. Jadi tidak statis Bapak, bisa naik turun, bisa imannya makin naik, ada imannya makin menurun. Nah, kalau kita perhatikan di dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 15 dikatakan demikian, kami tidak bermegah atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain di daerah kerja yang tidak dipatok untuk kami. Tetapi kami berharap bahwa apabila imanmu makin bertumbuh, perhatikan dikatakan di sini, apabila imanmu makin bertumbuh, berarti iman itu bisa bertumbuh. Kami akan mendapat penghormatan lebih besar lagi di antara kamu jika dibandingkan dengan daerah kerja yang dipatok untuk kami. Jadi jelas saudara, iman itu tidak statis. Di sini dikatakan bahwa imanmu akan makin bertumbuh, berarti makin bertambah besar. Ya, jadi tidak statis, tidak tetap saja, tidak saudara ya. Itu membuktikan bahwa iman itu tidak statis. Kalau kita lihat 2 Tesalonika 1 ayat yang ketiga dengan bahasa yang berbeda, tetapi maksudnya sama untuk menunjukkan bahwa iman itu tidak statis. Kita akan baca 2 Tesalonika 1 ayat 3 dikatakan demikian, kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah. Perhatikan, imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Jadi ayat ini mengatakan bahwa seharusnya saudara mengucap syukur kepada Allah karena iman yang makin bertambah ini dan kasih yang makin kuat. Jadi iman makin bertambah, jadi iman itu bisa bertambah. Jadi itu membuktikan bahwa iman itu tidak statis. Kalau kita perhatikan permintaan dari para rasul kepada Tuhan, dia juga katakan bahwa tambahkanlah iman kami. Ya, itu juga permintaan dari para rasul ketika dia berdialog dengan Tuhan Yesus. Di dalam Lukas 17 ayat 5 dikatakan tambahkanlah iman kami. Berarti iman itu supaya ditambahkan, supaya kita punya iman yang makin besar. Bahkan ada suatu peringatan supaya iman kita itu tidak menjadi gugur. Kita harus mempertahankan iman kita makin bertambah besar, bukan malah iman kita menjadi gugur. Itu suatu peringatan keras
Di dalam Alkitab kita, dalam Lukas 22 ayat yang ke-32 dikatakan, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Jadi supaya imanmu jangan gugur, dan engkau, jikalau engkau sudah insyaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jadi jelas di sini bahwa kita juga harus waspada. Jangan sampai iman kita ini menjadi gugur. Kita pertahankan iman itu, bahkan bertambah besar, bertumbuh, berkembang, bertambah kuat. Itu yang dimaksudkan di Alkitab, saudara. Jadi itu merupakan suatu tugas bagi kita supaya iman saudara tidak sampai menjadi gugur di dalam pengiran saudara, bahkan menjadi hilang kepercayaan kepada Tuhan Yesus yang menjadi andalan kita. Kita tetap yakin iman kita dalam Yesus itu akan membuat kita bisa mengatasi segala masalah, segala kesulitan apapun yang kita hadapi di dunia ini. Saya berdoa supaya iman saudara-saudara boleh bertambah kuat, boleh makin bertambah teguh, supaya dengan demikian maka kita bisa menghadapi segala pencobaan, bersama masalah, segala kesulitan, tantangan, hambatan apapun dengan iman yang kuat, iman yang teguh, bahkan iman yang makin bertambah besar. Kita akan memperkuat kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus kita yang sanggup untuk memelihara kita. Amin. Saya percaya bahwa seluruh jemaat akan sungguh-sungguh boleh memiliki iman yang tidak statis, yang tidak menurun, tetapi justru bertambah naik dan bertambah besar, makin bertumbuh. Bahkan dalam puncaknya dikatakan imanmu akan menjadi sempurna. Ya, itu adalah puncaknya di mana iman kita akan menjadi sempurna. Kalau saudara perhatikan, supaya iman kepada kita menjadi sempurna, itu memang ada dua hal yang harus dilakukan oleh kita. Dalam Yakobus 2 ayat yang ke-22 dikatakan, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan, dan oleh perbuatan itu iman menjadi sempurna. Bukan saja iman itu harus kita usahakan makin bertambah, makin bertumbuh, tapi kita boleh mencapai puncak iman, yaitu iman menjadi sempurna. Dan ini dikatakan supaya bisa menjadi sempurna, iman itu harus disertai dengan perbuatan, dengan tindakan. Tidak bisa kita cuma beriman, tetapi kita tidak mau bertindak, tidak mau berbuat atas iman yang kita yakini itu. Kita harus berani bertindak, baru iman kita bisa menjadi sempurna. Kemudian yang kedua, supaya iman kita menjadi sempurna, kita harus terus berfokus kepada Yesus Kristus yang memimpin kita terus dalam iman. Kita berfokus kepada Yesus yang terus-menerus memimpin kita dalam iman, sebagaimana dikatakan Ibrani 12 ayat yang kedua, maka iman kita juga akan menjadi sempurna. Dikatakan demikian, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Kita cukup di bagian A saja kita baca. Perhatikan di sini, Tuhan Yesus memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Jadi iman kita menjadi sempurna. Jadi dua syarat yang supaya Bapak Ibu bisa lakukan supaya imanmu itu makin bertumbuh, makin bertambah, bahkan menjadi sempurna. Bagaimana cara menjadi sempurna? Kita harus berani bertindak atas iman kita, disertai dengan perbuatan iman. Kemudian yang kedua, mata selalu tertuju, terfokus kepada Tuhan Yesus yang memimpin kita dalam iman, sehingga iman kita makin sempurna. Amin. Mari kita menutup acara menerima ini dengan doa. Terpujilah namamu Tuhan, hambamu sudah menyampaikan fakta-fakta tentang iman. Bagian yang ketiga itu, bahwa sesungguhnya iman itu tidak statis, iman itu bisa bertumbuh, iman itu bisa bertambah. Kami akan mengusahakan iman kami Tuhan makin bertambah besar, makin bertambah kuat, makin bertambah teguh. Bukan iman kami menurun, bahkan bukan iman kami gugur. Bahkan kami merindukan supaya iman kami menjadi sempurna.
dengan berani bertindak atas iman kami, dan mata kami tertuju, terfokus kepada Yesus yang memimpin kami dalam iman kami. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.